Mata kuliah tindak pidana korupsi. Topik ke-26 dari 60 topik. Sistem peradilan pidana dalam tindak pidana korupsi, bagian kedua. Penyidik Kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah secara garis besar memiliki fungsi dan kewenangan di bidang penegakan hukum dan kewenangan yang berhubungan dengan menjaga ketertiban dan ketenteraman umum. Di bidang penegakan hukum, berhubungan dengan penegakan hukum pidana, perdata dan hukum administrasi negara. Di bidang penegakan hukum pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun tentang 2004 tentang Kejaksaan, yaitu 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan, yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Berdasarkan Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Kejaksaan, di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Adapun tugas dan kewenangan Kejaksaan berkaitan dengan menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat 3 Undang-Undang Kejaksaan, yang meliputi 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. 3. Pengawasan peredaran barang cetakan. 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. 5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. 6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Berkaitan dengan kewenangan penuntutan, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kejaksaan, Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Berkaitan dengan wewenang penuntutan, menurut Pasal 37 Undang-Undang Kejaksaan, penuntutan dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Selanjutnya, pertanggungjawaban disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Undang-Undang Dasar 1945 secara implisit mengatur keberadaan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan, sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman, dengan fungsi yang sangat dominan sebagai penyandang asas dominus litis, pengendali proses perkara, yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke pengadilan, berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan sebagai eksekutif amtenar pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana. Di bidang penyidikan, kewenangan Kejaksaan sering dipersoalkan mengingat tugas utama Kejaksaan adalah bertindak sebagai penuntut umum. Kewenangannya dianggap kewenangan sementara pada saat masa transisi berlakunya KUHP, sebab Pasal 6 Ayat 1 KUHP menegaskan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sesuai Pasal 284 KUHP, wewenang Kejaksaan untuk menyidik suatu tindak pidana adalah bersifat sementara dan untuk delik-delik tertentu. Dalam Pasal 284 Ayat 2 KUHP disebutkan, Kejaksaan bisa menyidik kasus korupsi selama kurun waktu 2 tahun semenjak diundangkannya KUHP. Ini berarti, seharusnya sejak tahun 1983, Kejaksaan tidak boleh melakukan penyidikan. Politik hukum KUHP terhadap lembaga yang berwenang melakukan penyidikan menurut KUHP diberikan kepada penyidik Polri dan PPNS, dengan menempatkan penyidik Polri sebagai penyidik utama yang berwenang melakukan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana. Meski demikian, politik hukum pembuat undang-undang masih memberikan kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan, khusus untuk tindak pidana khusus. Hal ini terlihat dari politik hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan, dan sekarang yang terbaru Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Secara eksplisit kewenangan penyidikan tersebut tertuang dalam Pasal 30 Ayat 1 huruf D Undang-Undang Kejaksaan. Politik hukum pembuat undang-undang secara yuridis formal masih memberikan kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan, meskipun terbatas untuk tindak pidana khusus, sehingga secara yuridis kewenangan tersebut masih sah. Dari kacamata asas yaitu lex posteriori derogat legi priori, artinya,
Aturan hukum yang kemudian, baru, mengesampingkan aturan hukum yang terdahulu dalam mengatur hal yang sama, maka kewenangan penyidikan kejaksaan tersebut tetap sah, meskipun pasal 6 ayat 1 KUHP secara eksplisit hanya mengakui penyidik adalah penyidik Polri dan PPNS. Dari kajian perbandingan, menurut Andi Hamzah di beberapa negara, jaksa juga mempunyai kewenangan untuk menyidik. Negara-negara tersebut antara lain Rusia, Jerman, China, Thailand, Georgia, bahkan di negara Prancis, jaksa tinggi mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan penyidik polisi yang dianggap tidak mampu dalam melakukan penyidikan. Mekanisme penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh KPK. Sebagaimana layaknya undang-undang khusus lainnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, atau Undang-Undang PTPK, juga mengatur secara khusus beberapa ketentuan hukum pidana material dan hukum pidana formil. Namun pada prinsipnya, apabila Undang-Undang PTPK tidak mengatur hal yang khusus, maka akan berlaku ketentuan umum sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHP. Mekanisme penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK merupakan model satu atap, di mana fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berada pada satu bidang, yaitu bidang penindakan. Dilihat dari sudut struktur organisasi, pimpinan KPK terdiri dari 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua. Pimpinan KPK membawahi 4 bidang, yang terdiri atas A. Bidang pencegahan, B. Bidang penindakan, C. Bidang informasi dan data, dan D. Bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Khusus untuk bidang penindakan, KPK membawahi 3 subbidang, yaitu subbidang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dilihat dari struktur organisasinya, maka KPK menerapkan sistem peradilan model satu atap terhadap perkara yang ditanganinya. Subbidang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berada di bawah koordinasi bidang penindakan, di mana bidang penindakan berada di bawah koordinasi langsung dari pimpinan KPK. Undang-Undang PTPK tidak memberikan definisi tentang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Definisi dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dapat diketahui dari KUHP. Selanjutnya, definisi dari ketiganya yaitu sebagai berikut. Penyelidikan menurut pasal 1 angka 5 KUHP adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidikan pasal 1 menurut angka 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penuntutan menurut pasal 1 angka 7 KUHP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Terkait dengan penyelidikan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mengatur mengenai penyelidikan. Undang-Undang Tipikor hanya mengatur mengenai penyidikan dan penuntutan, Bab 4 Undang-Undang Tipikor. Adapun ketentuan penyelidikan dalam penanganan tindak pidana korupsi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau Undang-Undang KPK. Dilihat dari definisi penyelidikan yang diatur KUHP, tujuan dari penyelidikan adalah mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Frasa, diduga, dalam pengertian penyelidikan patut untuk diperhatikan, karena pada dasarnya suatu peristiwa belum dapat dipastikan apakah peristiwa itu merupakan tindak pidana atau bukan. Apabila dalam peristiwa tersebut terkandung unsur tindak pidana, maka tindakan selanjutnya adalah penyidikan. Jadi penyelidikan hanya sampai pada tahap menentukan ada tidaknya unsur tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Sedangkan tujuan dari penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk mencari siapa pelaku dari tindak pidana tersebut. Sedangkan proses penuntutan merupakan suatu proses pelimpahan perkara dari penuntut umum ke pengadilan yang memiliki kewenangan atas perkara tersebut. Menurut KUHP, yang berhak melakukan penyidikan adalah polisi atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang guna melakukan penyidikan. Penyelidik menurut KUHP terbatas hanya untuk anggota kepolisian. Penuntutan dilakukan oleh kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum,
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyatakan jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam perkara tindak pidana korupsi, selain kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Hal ini merupakan amanat dari Pasal 43 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan, Komisi sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pasal 43 Ayat 2 dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana dalam Pasal 6 huruf C menegaskan bahwa KPK memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi. Terkait dengan tugas KPK sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntutan, KPK memiliki kewenangan untuk 1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. 2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri. 3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. 4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait. 5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. 6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait. 7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa. 8. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri. 9. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Itulah materi topik ke-26 tindak pidana korupsi. Channel ini bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Indonesia, atau siapapun yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.